Mandi aja. Belum diri kok. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang kita mau melakukan presentasi dari kelompok 2 mengenai teori komunikasi verbal. Perkenalkan, nama saya Bima Pangestu. Oke, saya Amira Rizky Meliasari. Saya Anita Wulandari. Saya Edo Dwi Satria Putra Yahya. Saya Arya Triwicaksono. Saya Rohman Zulfikar Prasetyo. Lalu presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Anita Wulandari. Landasan teori komunikasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communication dalam proses penyampaian informasi atau satu orang ke orang lain dengan bantuan beberapa media di mana pihak pengirim informasi disebut dengan komunikator, sedangkan pihak penerima disebut komunikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang berikutnya. Lalu ada pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Menurut Muhammad. Lalu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah dua orang yang berinteraksi. Maka informasi mengenai perasaan, gagasan, dan ide-ide yang timbul akan dikomunikasikan. Informasi mengenai perasaan seorang diungkapkan secara lisan melalui apa yang mau dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Itu disebut dengan komunikasi verbal. Lalu selanjutnya. Selanjutnya saya baca, yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan pengirim pesan atau sumber kepada penerima pesan atau komunikan yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Dan ada juga komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya saling bertukar pikiran dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, oke. Komunikasi verbal. Siapa yang lanjut? Arya. Ya langsung aja Kang, nggak apa-apa. Oh yaudah. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan cara menyampaikan pesan, kata-kata yang diucapkan. Misalnya seorang pimpinan berbicara dengan salah satu stafnya, mendiskusikan mobil baru yang akan dibeli untuk inventaris kantor. Ini adalah pendapat menurut Burhan Bugin di bukunya pada tahun 2006. Kemudian ada J.A. DeVito mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah komunikasi adalah suatu proses penyampaian sebuah informasi dari satu individu pada individu lain dengan melalui bantuan media, di mana pihak pengirim pesan disebut komunikator dan penerima pesan disebut dengan komunikan. Ada juga komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan suatu simbol-simbol tertentu atau kata-kata yang biasa dinyatakan secara lisan ataupun tulisan. Ya, di sini ada pertanyaan. Nomor 1, hal apa saja yang menjadi faktor terjadi kesalahan dalam komunikasi verbal? Jawabannya keterbatasan kata-kata yang mewakili sebuah objek, banyak kata-kata sifat yang cenderung, misalnya baik buruk, pintar bodoh, atau alat yang disebut kotak hitam atau black box. Sebuah pesawat sebenarnya berwarna oranye bukan hitam. Ya, selanjutnya dibaca sama teman saya. Ya, yang kedua,
Mengapa komunikasi verbal cenderung mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlihat proses komunikasi? Ya, jawabannya adalah karena komunikasi secara verbal dapat lebih mudah dipahami karena adanya tambahan berupa gerakan mata, mimik, wajah, intonasi, nada, dan gerakan tangan yang membantu menyampaikan informasi. Dan selanjutnya nomor 3, Nomor 3. Bim, nomor 3, Bim. Oh ya, lanjut. Kemudian nomor 3 adalah apa saja macam-macam jenis komunikasi non verbal. Nah, jenis macam-macam komunikasi non verbal itu ada beberapa macam, yaitu seperti ekspresi wajah, tatapan mata, gestur, sentuhan, penampilan, paralinguistik, prosemik, kronemik, dan artifak. Selanjutnya yang keempat, Yang keempat, bentar gue nih yang baca. Yang keempat, apa saja karakteristik komunikasi verbal? Yaitu beberapa karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama adalah jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Bila kata-katanya digunakan sedikit, maka terjadinya keracunan juga masih sedikit. Terus yang kedua ada perbendaharaan kata penggunaan. Kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Yang terakhir, kecepatan bicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apakah dampak dari banyaknya penggunaan verbal filler dalam komunikasi verbal? Yang jawabannya, semakin banyaknya verbal filler yang seseorang ucapkan dalam suatu komunikasi, maka kemampuan berbicara orang tersebut akan dianggap buruk, karena hal tersebut akan mengganggu lawan bicara lainnya. Oke. Baik, terima kasih. Yang terakhir, ada apa saja manfaat komunikasi verbal dalam bisnis? Oke, manfaat komunikasi verbal dalam bisnis itu ada 10. Yang pertama adalah interaksi yang merujuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan dan kebingungan. Yang kedua, membina hubungan. Dengan adanya komunikasi verbal yang efektif kepada komunikan, maka dapat membantu hubungan yang erat dalam perusahaan maupun kebutuhan bisnis lainnya seperti sesama rekan bisnis atau mitra bisnis. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan, baik itu secara tulisan maupun lisan. Yang keempat, ada penamaan yang merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya. Terus yang kelima ada pengaturan pesan. Terus yang keenam ada transmisi informasi. Kemudian memberi persuasi. Selanjutnya meyakinkan, integratif, dan yang terakhir sebagai regulatori komunikasi verbal dalam perusahaan juga berfungsi sebagai pengendali atau pengatur keberlangsungan aktivitas perusahaan, baik itu produksi, penjualan, kerjasama, dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih.